ada. Ribet ya, karena mengulangnya ribet lagi belajar dikit-dikit. Enakan gue belajar dikit ya. Jadi jangan. Dan kali yang minum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedean anu. Alhamdulillah. Yang banyak imut. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Ibu Ustazah Muhammad SPDIMM. Sama-sama kita hormati guru kita semua, Ibu Ustazah Haji Umi Jamila, emak saya, orang tua saya, emak Ana, Umi Aminah, cek saya yang paling kotor, cek Koya, ada cek emak, mbok saya, Aryani, semuanya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu, di mana Fatihah kali ini kita meneruskan tahajud. Yang pertama kita doakan untuk guru-guru kita semua, guru-guru kita yang mengajar kita setiap hari Ahadnya ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah, selalu memberikan rezeki yang halal, yang enak, yang berkah, yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusannya. Dan kita yang saat ini hadir mengikuti taklim Ahad setiap Ahadnya, kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini juga Allah berikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Keluarga kita mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita Allah jadikan putra-putri yang saleh dan salehah. Ala hadini yang mu'minatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini Allah takdirkan kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan taklim kita, pertemuan kita, silaturahim kita selalu membawa keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada idola kita semua. Tidak ada idola yang paling kita idolakan kecuali Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir saat ini khususnya mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ya. ini kira-kira saya terakhir kapan ya ada di depan ini? Sama juga kan. Sama. Alhamdulillah saya senang sekali karena setiap taklim hari Ahad itu adalah salah satu taklim yang memang saya tunggu-tunggu. Tapi karena urusan banyak, kadang-kadang ada aja gitu alasannya, halangannya ada aja gitu. Sehingga saya kadang-kadang gak bisa ikut hadir. Padahal ini taklim yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena ada gurunya. Ya kemarin-kemarin juga ada ya gurunya ya. Kalau kemarin kan saya harus tegang terus. Kenapa? Karena setiap kali jam 9 saya harus melihat kanan kiri ini Bu As datang apa enggak, Bu As apa datang apa enggak gitu. Kalau sekarang kan udah pasti nih Ustadz Jajilinya udah pasti insya Allah datang gitu. Hari ini Makanya, ada acara di puncak katanya. iya makanya barusan nunggu WA. Ustaz gampang ya, Nek?
Ustaz kan punya Ya, sampean ya. alhamdulillah jadi nggak ada halangannya Pak Ustadz saya, kecuali ada acara. Mudah-mudahan kita doakan ya Pak Ustadz kita senantiasa Allah kasih kesehatan biar terus bisa membimbing kita, memberikan ilmu demi ilmu buat kita. Karena memang ilmu fikih ini luar biasa pentingnya buat kita. Saya kadang-kadang aja nih, kadang-kadang ya Allah ilmu yang merasa ilmu terbatas gitu ya. Dan memang fikih ini seolah-olah seperti bukan hal yang penting, padahal ini penting banget. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara ketika kita membersihkan najis, itu kan sesuatu hal yang memang harus kita pelajari gitu. Dan alhamdulillah di Al-Barakah Asyafiyah ini Bu Nunung gitu ya bisa mengundang Ustadz Jaduli untuk sama-sama bisa memberikan ilmu. Mudah-mudahan apa yang memang kita dapatkan ya, ilmu yang kita dapatkan ini senantiasa bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membacakan salah satu surat dalam Al-Qur'an. Jika ibu-ibu bawa Al-Qur'annya boleh silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita akan sama-sama baca surat Ali Imran. Ini adalah surat yang ketiga, ayatnya ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. Baik, mohon izin saya baca ya, atau ibu mau baca? Maidah mau baca? Saya aja ya. Sela suruh baca ya. Sela. Sela baca ke Sela. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fassan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdukum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah seruan Allah, bahwa ini adalah anjuran Allah, perintah Allah agar senantiasa kita berkasih sayang. Kenapa sih kita ini harus berkasih sayang? Karena memang kita ini adalah makhluk sosial. Ibu ada nggak yang di antara ibu-ibu, saya mah nggak perlu orang lain, hidup saya nggak perlu orang lain. Saya mah hidup sendiri ya, di rumah sendiri atau misalkan di hutan sendiri, saya nggak perlu orang lain, saya bisa kok hidup sendiri. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Kalaupun ada, jarang. Hidupnya di hutan sendirian, yang nemenin monyet, kemudian hewan-hewan buas, hewan-hewan melata. Tapi kebanyakan di antara kita ini adalah sebagai makhluk sosial yang memang membutuhkan orang lain. Saya punya saudara di Sukabumi banyak. Tapi walaupun misalkan saya punya saudara di Sukabumi, tetap saja yang paling saya butuhkan adalah siapa? Orang-orang terdekat saya. Siapa? Tetangga saya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul sampai mengatakan seperti itu, maka hendaklah kita memuliakan tetangga. Saking apa? Saking itu tuh kita harus menjadi perhatian buat kita. Kegiatan sosial, ya, kita sebagai makhluk sosial itu harus kita perhatikan seperti itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fattu min hawlik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhi diri dari sekitarmu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan dakwahnya Rasulullah pakai kekerasan, mungkin sampai
saat ini umatnya Rasulullah tidak akan sebanyak ini. Mungkin umatnya Rasulullah tidak akan sebanyak ini. Kenapa umat Rasulullah SAW sampai detik ini menjadi umat yang terbanyak? Karena memang dakwahnya Rasulullah SAW yang mengedepankan kasih sayang. Saya teringat akan ceritanya Rasulullah ketika itu ada seorang Yahudi. Seorang Yahudi ini dia diperintahkan oleh bosnya, oleh majikannya. Apa yang diperintahkan oleh majikannya kepada seorang Yahudi tersebut? Ya ini istilahnya pembantunya lah gitu ya. Hanya kemudian kata majikannya, coba sini kamu fulan, saya perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu. Apa yang diperintahkan bosnya ketika itu? Diperintahkan majikannya ketika itu, hendaklah kamu meludahi setiap kali Rasulullah lewat depan rumah saya. Itu yang diperintahkan oleh bosnya. Lalu kemudian siapa pembantunya ini melakukan nggak? Melakukan. Setiap hari ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap kali Rasulullah berjalan kemudian lewat dicudahin. Cuk. Bukan hanya dicudahin tapi dilemparin batu. Bukan hanya dilemparin batu tapi istilahnya dikata-katain lah kalau sekarang ya dikata-katainnya dengan kata-kata yang memang kasar. Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Rasulullah hanya tersenyum. Setiap hari dilakukan seperti itu. Setiap hari Rasulullah diperlakukan seperti itu. Lalu kemudian pada suatu hari ternyata si Yahudi ini tidak ada. Rasulullah sampai mencari-cari dan kemudian Rasulullah bertanya-tanya kepada orang-orang di sekelilingnya. Wahai Tuhan, kamu lihat nggak yang orang Yahudi yang setiap hari meludahi saya? Kemana ya dia? Dicari bu. Kalau kita gimana bu? Bukan kita, saya Masya Allah. Kalau saya mau Masya Allah harus benar-benar latihan menata hati ya. Kalau Rasulullah kan udah ya hatinya lembut sekali gitu. Dicari kanan kiri gitu, tangganya dicari itu semuanya. Kamu lihat nggak orang yang setiap hari meludahi saya? Enggak. Kamu lihat nggak orang yang setiap hari meludahi saya, menghina saya? Enggak. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah menemukan ternyata si Yahudi tadi yang setiap hari meludahi Rasulullah dia dalam keadaan sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung mencari makanan supaya makanan itu bisa diberikan kepada Yahudi tersebut. Belum sampai nih, baru di depan rumah si Yahudi tersebut melihat bahwa ini ada seseorang yang setiap hari saya ludahi. Kenapa dia heran? Kenapa dia mau datang ke rumahku? Kemudian Rasulullah SAW mengetuk pintu, tok. Wahai Tuhan, bolehkah saya masuk ke dalam rumahmu? Kata si Yahudi tersebut mengatakan, tidak boleh. Enggak boleh. Kamu tetap ada di sana. Jangan dekatin aku. Lalu kemudian kata Rasulullah, kenapa? Saya ingin menjenguk. Jadi si Yahudi tersebut mengira bahwa Rasulullah akan menghina-hinanya dan akan membalas dengan perilaku yang sama seperti Yahudi tersebut memperlakukan Rasulullah. Tapi ternyata apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah membawa makanan lalu kemudian mendoakan. Dan seketika itu orang Yahudi tersebut langsung nangis. Kenapa nangis? Karena dia mengira bahwa yang memperhatikan aku nih orang yang selama ini aku hina, yang memperhatikan aku nih yang selama ini aku ludahin. Bos saya, majikan saya, justru dia tidak peduli akan diriku. Bos saya tidak peduli saya tuh sakit atau enggak, saya tuh sehat atau enggak. Bosnya tidak peduli. Tapi yang peduli siapa? Rasulullah SAW. Itulah salah satu keluhuran akhlaknya Rasulullah SAW. Dan memang Rasulullah itu diciptakan ke muka bumi ini untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya ya Rasulullah diciptakan untuk menyempurnakan akhlak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas ya mengatakan kepada kita kalau Rasulullah berdakwah dengan memakai kekerasan, niscaya tidak ada satupun yang mau mengikutinya. Jalur keras ya, jalur keras namanya apa ya kalau sekarang? Kalau kayak lagu itu rock, tahu ibu rock? Ya, lagu rock. Ini celana, iya bukan celana itu.
Wallahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong hambanya ketika hambanya menolong orang lain. Ada lagi hadis yang mengatakan bahwa ketika kita menjenguk orang sakit, bahwa nanti Allah akan menyantingkan dirinya dengan orang yang sakit tersebut. Saking apanya? Saking Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bisa punya akhlak yang baik, untuk mengedepankan hubungan sosial sesama manusia. Hablum minallah penting, tapi hablum minannas juga jauh lebih penting. Makanya kan ada ibu-ibu juga pasti sudah tahu ceritanya ya. Ada yang ketika itu Rasulullah didatangi seorang sahabat, wahai sahabatku, tetanggaku nih hebat ibadahnya, rajin puasanya, sholatnya rajin, pokoknya yang namanya tahajudnya rajin, pokoknya hebat dah. Saya emang gak bisa kayak dia, tapi dia selalu nyakitin hati saya. Dan bukan hanya hati saya yang disakitin, hati orang lain juga disakitin. Lalu kemudian kata Rasulullah, dia tempatnya ada di mana? Di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa pentingnya kita punya hubungan sosial yang baik terhadap sesama manusia. Baik, kita akan lanjutkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu pintu surga, ibu tahu pintu surga? Belum tahu ya? Iya, belum tahu kan? Belum tahu. Lah saya juga yang ngomong belum tahu. Tapi paling tidak kita sudah ada bayangannya. Pintu surga itu banyak. Ada pintu yang dimasuki khusus untuk orang-orang yang gemar melakukan sholat. Ada pintu khusus yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah. Ada pintu yang khusus dimasuki untuk orang-orang yang dia jihad fisabilillah. Ada pintu khusus yang dimasuki oleh orang-orang yang dia haji dan umrah. Banyak tuh pintu-pintunya. Dan ada satu pintu yang memang Allah khususkan buat siapa? Babul kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Itu pintu khusus ya bagi orang-orang yang senantiasa mau menahan amarahnya dan mau memaafkan orang lain. Ada pintu khusus tuh. Jadi kalau misalkan nanti kita di akhirat ya, kita lagi ngantri ini, ya Allah saya masuk pintu mana gitu. Pintu sholat misalkan, aduh saya sholat juga jarang. Pintu sedekah nggak ada, saya juga jarang sedekah misalkan. Atau pintu haji dan umrah, saya juga belum pernah haji dan umrah. Punten ibu-ibu, haji dan umrah itu ya walaupun misalkan ibu saat ini ya sampai meninggal dunia belum melaksanakan haji dan umrah, tapi punya niat dalam hati pengen haji dan umrah, maka insya Allah itu pun sudah tercatat sebagai amal yang saleh, tercatat sebagai kebaikan yang sempurna. Makanya kenapa saya tuh suka ngasih tahu sama teman-teman SWTD. Iya, kita harus meluruskan niat aja kadang-kadang suka suka nggak berani. Punten ya. Banyak orang yang nggak berani, niat aja nggak berani. Padahal cuma niat. Ya Allah saya kepengen banget umroh. Ya Allah saya kepengen banget haji. Ya Allah saya kepengen banget sedekah. Kadang-kadang kita nih logika kita yang kita pikirkan apa? Haji berapa juta? 40 juta. Dari mana duitnya? Umroh 30 juta. Aduh, dari mana juga? Apalagi kalau haji ya belum tahu gitu ya. Antriannya banyak banget. Ini yang reguler aja bisa belasan tahun. Ya kalau mau cepat mah ya pakai plus. Ya kalau plus berarti duitnya plus juga. Ngomong ya Allah dari mana? Diajak sedekah. Aduh Nunung, jangankan sedekah, saya membuat makan sehari-hari aja saya susah. Makanya kenapa hidupnya susah terus? Kenapa? Karena niatnya aja dia nggak berani. Padahal niat dulu. Kalau udah niat mah udah tercatat sebagai amal soleh. Tapi bukan cuman bohong-bohongan ya. Pokoknya nanti kita ngomongin Allah
dirahmati oleh Allah, Bu, tahu nggak salah satu tanda kalau Allah itu cinta sama kita? Ibu, mau tahu nggak? Kalau Maidah masih punya suami kan? Punya. Sayang nggak Maidah sama suami? Ya, punya. Sayang betul. Maidah, tiba-tiba nih suami Maidah datang ke rumah Maidah. Emak, cantik banget hari ini, Mak nih. Saya mau kasih hadiah, dikasih kalung. Itu namanya cinta bukan? Ya cinta. Jadi lama banget jawabnya. Cinta. Setiap malam diusap-usap, ya Allah, biniku nih, ya Allah, ini baik banget, ya soleha banget, nambah cinta diusap-usap. Itu kan bukti kalau pasangan kita sayang dan cinta sama kita. Kelihatan kan? Nah sekarang pertanyaannya, bisa tahu nggak kalau kita kalau Allah itu cinta atau enggak sama kita? Bu, mau tahu nggak? Tanda kalau Allah itu cinta sama kita, tanda kalau kita ini dicintai, disayang sama Allah, seperti hanya kita dicintai oleh suami kita terlihat. Oh, dari ungkapan kasih sayangnya, dari hadiah yang diberikannya, dari perhatian yang diberikan oleh suaminya, kelihatan. Kalau itu kan manusia, tapi kalau Allah gimana caranya? Kalau Allah gimana caranya? Melihat kalau misalkan kita merasa kalau kita ini dicintai Allah. Salah satu tanda kalau Allah suka cinta sama kita, maka kita akan terus dimudahkan dalam berbuat baik. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain, tanda yang lain, kalau Allah itu cinta sama kita, Allah akan memudahkan kita untuk terus belajar ilmu. Ibu senang nggak dicintai Allah? Ini tandanya. Saya tahu ibu-ibu membanyak kegiatannya, kegiatan, aktivitasnya banyak. Ada yang dinas, ya dinas di mana? Kamar mandi, nyuci. Ada yang nyuci, ada yang ngegosok, ada yang ngurus anak, ngurus cucu, ngurus apa lagi? Ya banyaklah kerjaan kita kagak kelar-kelar. Pernah kelar nggak Bu kerjaan? Enggak. Pernah kan? Abis keren kerja lagi gitu ya. Ketika misalkan kita menyampingkan pekerjaan kita yang sebegitu banyaknya, cucian yang nggak ada habisnya, gosokan yang semakin banyak, masak juga, kemudian belum lagi kita ngomong cucu, belum lagi kita punya kegiatan dan aktivitas kita, misalkan pengen main, pengen jalan-jalan, tetapi ibu-ibu Allah mudahkan untuk datang ke majelis ilmu ini. Langkah ibu Allah mudahkan datang ke sini, itu merupakan salah satu tanda kalau Allah itu sayang dan cinta sama ibu-ibu. Kalau Allah nggak cinta sama ibu itu yang namanya kaki aja berat banget. Jangankan orang, ini mah jangan. Bu, saya mah lagi ngomongin diri saya sendiri. Tadi pagi saya lagi ngomong sama saya hari ini Minggu ya, iya teh ngaji ya, iya mana belum mandi. Alhamdulillah Bu, saya Bu kelihatan belum mandi nggak? Ya, bukain kartu udah. Ya walaupun nggak mandi juga tetap aja kan ya. Kan sekarang mah ada minyak wangi ya, ada roll on, biar orang itu nggak kebauan. Kadang-kadang kan misalkan ya, mohon maaf ibu-ibu ya, itu aja kita harus memperhatikan. Kita misalkan punten ya, ada yang bau ini ya, burger misalkan gitu ya. Kalau misalkan sampai merugikan orang lain, punten itu juga bisa jadi dosa. Orang kebelingan, aduh pusing banget, dah deket dia, pusing banget. Ada gua pingsan. Aduh punten itu Bu, nggak apa-apa sebenarnya, nggak mandi nggak apa-apa. Yang penting nggak bau. Aduh sekarang aduh Pak, kalau saya lagi deket Maidah mulu nih yang saya contohin. Kalau saya deket Maidah, aduh itu wanginya udah kayak wangi gadis. Wangi ya Maidah ya. Itu juga merupakan salah satu bentuk daripada kegiatan sosial kita. Bagaimana ketika kita harus berhadapan dengan manusia yang lainnya. Baik, kita akan lanjutkan. Agak bosan lah. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ketika engkau telah membulatkan tekad,
maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau misalkan kita sudah maksimal berusaha, lalu kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ya, saya punya motor, ya ini motor. Motor saya taruh di depan rumah, enggak saya kunci. Saya mah keimanan saya tinggi sama Allah. Udah tawakal aja. Kalau misalkan bilang gimana, ya udah gimana aja, biarin aja. Itu namanya bukan tawakal. Tawakal itu bagaimana? Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, lalu kemudian kita serahkan kepada Allah. Motor kita taruh di depan rumah, kita kunci. Habis kita kunci, kita gembok bawahnya. Ternyata motor kita tetap hilang. Itu baru tawakal, ya udah emang bukan rezeki kita. Tapi kalau misalkan kita kunci, enggak. Malah kadang-kadang kalau saya melihat itu kunci ditaruh di motornya. Jadi motor saya itu maling seneng banget. Makanya ada tagline-nya kan di berita, kejahatan bukan karena niat si pelaku, tapi karena ada kesempatan. Itu gara-gara orang yang lihat motor ada kuncinya, kemudian dia terlintas dalam pikiran, oh iya susu gua habis, susu anak habis, kemudian bini juga belum dikasih umpan kayak apa? Belum dikasih makan, mana sekolah anak juga belum bayaran, ada motor di depan, udah embat aja. Jadi sebenarnya bukan karena ada niat, karena memang ada kesempatan, dan kesempatan itu siapa yang memberikan? Kadang-kadang kita sendiri. Habis hilang mah. Gimana? Iya benar. Iya mainan kedengaran kalau udah nyanyi Iya seperti itu. Nah baik, kita lanjutkan ya. Yansurukumullah fala ghaliba lakum wa yahdhurukum faman alladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sejuta orang pengen menolong kita, tapi kalau kata Allah tidak ada pertolongan bagimu, maka itu tidak akan pernah terjadi. Sejuta orang pengen memuliakan kita, tapi kalau kata Allah kamu hina, maka tidak ada orang yang bisa memuliakan kita. Tapi ada misalkan ya satu orang atau misalkan banyak orang yang menghinakan kita, tapi kalau kata Allah kamu mulia, maka tetap akan mulia. Sejuta orang akan mencelakai kita, membiarkan kita jatuh, kemudian membiarkan kita sengsara, maka kata Allah, kalau kata Allah enggak, pertolongan itu akan sangat dekat, maka itulah yang akan terjadi. Kadang-kadang ini ya, kita sudah belajar daun yang jatuh pun itu semua terjadi atas izinnya Allah. Tapi kadang-kadang kita gimana? Bukan kita, saya. Kalau saya gimana? Saya mah kalau udah terjadi nih, nyeselnya udah kayak apa tahu? Iya ya, coba kalau tadi saya begini. Iya ya, coba kalau tadi saya begini begitu. Padahal sudah terjadi. Dan kalau udah terjadi, udah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau nasi sudah jadi bubur, kira-kira bisa jadi nasi lagi nggak Bu? Nggak bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nasi sudah menjadi bubur, maka bubur itu gimana caranya supaya bisa menjadi bubur yang spesial? Bawang goreng. Ya, tambahin bawang goreng, tambahin seledri, tambahin kerupuk, tambahin kacang, tambahin sambal, tambahin apa lagi? Ini ngomong-ngomong, ibu-ibu suka makan bubur nggak? Siwirin ayam dan Bu, suka makan bubur nggak? Suka banget. Bubur apa Bu? Bubur ayam, kacang. Ya, saya pernah waktu itu ya. Ini kalau saya suka banget yang namanya bubur Sukabumi. Karena saya asli Sukabumi. Bubur Sukabumi, bubur khas Sukabumi, khas Cianjur itu beda Bu. Bedanya apa? Kalau di kita kan kuahnya yang banyak ya. Kalau bubur khas Sukabumi sama khas Cianjur itu nggak ada kuahnya. Nggak ada kuahnya.
Saya cari kemana-mana di ini jadi ngomongin bubur ya. Udah terusin aja. Jadi ngomongin bubur. Ya intinya kalau misalkan nasi sudah menjadi bubur, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan bagaimana supaya bubur itu menjadi bubur yang spesial. Ya kita lanjutkan. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini ya, ibu-ibu datang ke sini, coba kira-kira apa yang pengen ibu-ibu dapetin? Ilmu. Terus silaturahim. Wah, itu dapat ilmu itu keutamaannya luar biasa. Silaturahim juga keutamaannya luar biasa. Lalu apa lagi yang dicari? Hah? Apa Mama Bella? Banda. Pahala. Aduh, pahala. Kenapa Mama Bella pengen mengejar pahala? Wati udah yang jawab dah. Wati, kenapa sih kita itu mengejar pahala? Boleh nggak kita mengejar pahala? Kalau misalkan ada, saya suka sedih kalau ada yang bilang, Nasional ngapain sih ngejar pahala? Udah pahala nggak usah dikejar, ibadah ikhlas aja. Ibu punten banget ya. Saya boleh nggak menganalogikan seperti ini? Ibu mau nggak saya ajak? Bu, mau nggak? Lomba lari, yuk saya ajakin lomba lari, tapi nggak dapat hadiah. Lomba lari tapi nggak tahu finishnya di mana. Mau nggak? Boro-boro ngapain? Capek-capek banget. Lari nggak ada finish, yang nggak ada hadiah lagi. Kan nggak ada semangat nih kita nih. Lomba, apalagi lomba senam, misalkan ibu mau lomba senam, lomba masak, ibu mau nggak lomba masak? Ya, lomba masak nggak dapat hadiah, tapi nggak dapat hadiah. Ucapan terima kasih juga enggak. Kira-kira pada mau nggak? Udah banget, mendingan udah masak di rumah aja buat anak-anak gitu ya. Nah sama, pahala juga seperti itu. Toh Allah yang ngasih jaminan pahala itu kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha." Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Kira-kira kalau diiming-imingin kayak gitu, semangat nggak kita ibadah? Ibu kalau nggak tahu ya, kalau misalkan semuanya nggak tahu pahala yang menuntut ilmu, maka semua orang juga males banget. Apalagi Bu Nurul sering menyampaikan pahala ketika kita menuntut ilmu itu seperti apa, pahala ketika duduk di majelis ilmu itu seperti apa, dan itu luar biasa pahalanya. Maka tentunya semua orang akan bersemangat melakukannya, karena memang Allah sendiri yang mengajarkan seperti itu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa saja yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan mengganjar dengan 10 kebaikan. Jangankan berbuat baik, Bu, niat berbuat baik aja Allah sudah catat. Bagaimana ketika misalkan kita niat berbuat jelek, berbuat buruk, Allah tidak mencatatnya sampai kemudian dia melakukannya. Dan berapa yang dia akan berikan? Berapa yang akan Allah berikan? Dosanya sama seperti yang dia kerjakan. Coba kalau kebaikan diganjarnya 10 kebaikan. Tapi kalau dosa, melakukan satu dosa, dosanya cuma 1. Itulah kenapa Allah Rahman Rahim. Makanya di sini di ayat yang pertama, fabima rahmatin minallah, maka berkat rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut. Karena memang sifat Allah ini adalah salah satunya Maha Rahman, Maha Kasih Sayang. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah semua, ya, semakin hari kita semakin istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah. Karena memang ini sulit, benar-benar sulit. Bagaimana kita bisa istiqomah hubungan kita hablum minallah? Bagaimana kita istiqomah dalam beribadah kita kepada Allah, dan lalu kemudian kita sempurnakan hubungan kita harus baik juga terhadap sesama manusia. Saya terakhir meminta maaf yang seluas-luasnya kepada ibu-ibu semua. Pastinya banyak, nggak usah diomongin juga, pastinya banyak perkataan saya, perbuatan saya, sikap saya bukan mungkin lagi ya, tadi udah bilang banyak, masa mungkin ya. Pastinya banyak menyinggung perasaan ibu-ibu semua, menyinggung hati ibu-ibu semua. Saya minta dibukakan pintu maaf
maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah jika memang ada dan memang tidak ada dari ibu-ibu semua, insya Allah saya akan memaafkan dan tentunya saya pun akan terus mendoakan yang terbaik untuk ibu-ibu semua. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika memang ada benarnya ini semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika memang ada salahnya dan pasti banyak salahnya, ini semata-mata dari kebodohan saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi